Ilmu lipat bumi. Penjelasan ilmiah di balik kecepatan para wali berpindah tempat. Sejak ratusan tahun lalu, kisah tentang para wali yang mampu berpindah tempat dalam waktu singkat selalu menjadi perbincangan. Dari satu kota ke kota lain, dari pesisir ke pedalaman. Bahkan disebut mampu hadir di dua tempat berbeda dalam waktu hampir bersamaan. Dalam tradisi Islam Nusantara, kemampuan ini sering disebut lipat bumi. Beberapa riwayat lokal menyebut bagaimana Sunan Kalijaga tiba-tiba sudah berada di wilayah yang jaraknya sangat jauh hanya dalam waktu singkat. Kisah lain juga dilekatkan pada Sunan Bonang, yang konon mampu hadir di tempat muridnya saat sedang membutuhkan bimbingan. Padahal secara fisik, mustahil ditempuh dalam hitungan jam pada zaman itu. Apakah ini murni legenda, ataukah ada kemungkinan penjelasan yang lebih dalam? Apa itu lipat bumi? Secara spiritual, lipat bumi dipahami sebagai karomah, anugerah khusus dari Allah kepada hamba pilihannya. Bukan hasil latihan fisik, bukan teknik bela diri, bukan pula sihir. Konsepnya sederhana, namun sulit dipahami akal biasa. Jarak seakan didekatkan, bukan tubuh yang bergerak sangat cepat, melainkan ruang yang dilipat. Kalimat ini terdengar metaforis. Namun menariknya, dalam fisika modern, ada teori yang berbicara tentang kelengkungan ruang dan waktu. Perspektif ilmiah, ruang tidak selalu lurus. Dalam teori relativitas yang dikembangkan oleh Albert Einstein, ruang dan waktu bukanlah entitas datar seperti papan. Ia bisa melengkung. Ia bisa terdistorsi oleh massa dan energi. Ilustrasi paling sederhana adalah seperti kertas yang dilipat. Jika ada dua titik berjauhan di atas kertas, jaraknya memang jauh jika ditempuh dengan berjalan lurus. Tetapi jika kertas itu dilipat hingga kedua titik saling bertemu, maka jarak menjadi sangat dekat. Dalam fisika teoretis modern, konsep ini sering dikaitkan dengan gagasan wormhole, terowongan ruang waktu yang secara teoritis dapat menghubungkan dua titik yang sangat jauh dalam sekejap. Apakah para wali membuka wormhole? Tentu ini bukan klaim ilmiah yang bisa dibuktikan di laboratorium. Namun, analoginya menarik. Apa yang dahulu disebut lipat bumi, dalam bahasa modern bisa dipahami sebagai manipulasi dimensi ruang, kecepatan fisik, atau kesadaran. Ada pendekatan lain yang lebih filosofis. Beberapa ilmuwan modern mulai meneliti hubungan antara kesadaran dan realitas. Dalam fisika kuantum, partikel tidak sepenuhnya tetap sampai di observasi. Realitas pada level mikro sangat dipengaruhi oleh pengamat. Jika kesadaran manusia biasa saja sudah mampu memengaruhi pengukuran kuantum, bagaimana dengan kesadaran seorang wali yang diyakini telah mencapai tingkat spiritual sangat tinggi? Dalam tasawuf, ada konsep fana dan baka, keadaan ketika ego lenyap dan yang tersisa hanya kehendak ilahi. Dalam kondisi seperti itu, para sufi meyakini seorang hamba tidak lagi bergerak atas kehendaknya sendiri, tetapi atas izin dan kuasa Allah. Maka lipat bumi bukan soal otot, bukan soal kecepatan kaki, tetapi soal izin. Apakah ini bertentangan dengan sains? Tidak. Harus. Sains bekerja dengan observasi dan eksperimen. Ia menjelaskan apa yang bisa diukur, sementara karomah adalah kejadian luar biasa yang tidak selalu bisa direplikasi. Sejarah mencatat banyak hal yang dulu dianggap mustahil, kini menjadi teknologi sehari-hari. Teleportasi kuantum pada partikel sudah berhasil dilakukan dalam skala sangat kecil. Informasi bisa berpindah tanpa medium klasik. Dulu orang akan tertawa jika dikatakan manusia bisa berbicara jarak ribuan kilometer secara langsung. Kini itu hanya soal sinyal. Mungkin sebagian kisah wali memang simbolik. Mungkin pula sebagian adalah fenomena yang belum sepenuhnya kita pahami. Jika lipat bumi hanya dipahami sebagai cerita mistik, maka ia akan berhenti sebagai legenda. Namun jika dilihat sebagai fenomena yang mungkin memiliki dimensi spiritual sekaligus kosmik, maka pembahasannya menjadi jauh lebih luas. Dalam banyak manuskrip klasik tasawuf, kemampuan berpindah tempat secara cepat bukan disebut sebagai hasil latihan fisik, melainkan sebagai dampak dari perubahan kualitas eksistensi seseorang. Artinya, yang berubah bukan sekadar posisi tubuh, tetapi kedudukan kesadarannya terhadap realitas. Dalam tradisi para sufi, realitas tidak tunggal dan kaku. Alam fisik hanyalah satu lapisan dari sekian banyak tingkatan wujud. Ada alam mulk yang kasat mata, ada alam malakut yang lebih halus,
Dan ada alam jabarut yang lebih tinggi lagi. Ketika seseorang masih terikat sepenuhnya pada dimensi fisik, maka ia tunduk total pada hukum jarak, waktu, dan kecepatan. Namun, ketika kesadarannya telah menembus lapisan-lapisan tersebut, keterikatannya terhadap hukum fisika yang kita pahami bisa jadi tidak lagi sama. Disinilah konsep lipat bumi menjadi masuk akal dalam kerangka spiritual. Bukan tubuh yang melaju melampaui kecepatan cahaya, melainkan eksistensi yang berpindah melalui dimensi yang lebih halus. Dalam bahasa modern, ini bisa dianalogikan dengan pergeseran frame referensi. Dalam fisika relativitas, ruang dan waktu bukanlah panggung tetap, melainkan struktur dinamis yang dapat berubah tergantung pada energi dan massa. Jika ruang dapat melengkung oleh gravitasi, maka secara teori, jarak bukanlah sesuatu yang absolut. Ia bisa menjadi relatif terhadap struktur ruang itu sendiri. Teori wormhole yang sering dibahas dalam kosmologi modern menyatakan bahwa dua titik jauh di alam semesta mungkin terhubung oleh semacam terowongan ruang waktu. Secara matematis, solusi seperti ini muncul dalam persamaan relativitas umum, meski belum terbukti dapat dimanfaatkan secara praktis. Konsep ini secara mengejutkan memiliki kemiripan analogi dengan gagasan ruang yang dilipat. Dua lokasi yang tampak jauh dalam persepsi tiga dimensi bisa saja sangat dekat dalam geometri dimensi yang lebih tinggi. Namun lipat bumi dalam tradisi para wali tidak pernah diposisikan sebagai teknologi. Ia bukan kemampuan yang bisa dipelajari melalui eksperimen laboratorium atau direplikasi melalui mesin. Ia adalah karomah, dan karomah selalu dikaitkan dengan kehendak ilahi, bukan kehendak pribadi. Dalam literatur tentang para wali, seperti Sunan Kalijaga atau Sunan Bonang, kemampuan luar biasa justru sering disembunyikan. Mereka tidak menjadikannya alat pamer, melainkan konsekuensi dari kedekatan spiritual yang mendalam. Menariknya, fisika kuantum juga mulai menunjukkan bahwa realitas pada level paling dasar tidaklah deterministik, seperti yang dulu diyakini. Partikel dapat berada dalam superposisi, informasi kuantum dapat terjerat melampaui jarak, dan konsep lokalitas menjadi tidak sesederhana yang dipahami dalam fisika klasik. Walaupun fenomena ini terjadi pada skala mikro, ia membuka kemungkinan bahwa struktur realitas jauh lebih kompleks daripada persepsi indrawi manusia. Di titik ini, perdebatan antara mistik dan sains menjadi kurang relevan. Keduanya suma-suma berusaha memahami realitas, tetapi melalui metode berbeda. Sains mengandalkan observasi terukur dan replikasi, sementara tasawuf mengandalkan pengalaman batin dan penyucian diri. Lipat bumi bisa jadi berada di wilayah pertemuan keduanya. Fenomena yang belum bisa diukur, tetapi juga tidak sepenuhnya mustahil dalam kerangka kosmologi modern. Yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa dalam tradisi kewalian, kemampuan luar biasa bukanlah tujuan utama. Ia hanyalah efek samping dari transformasi diri yang sangat dalam. Fokus utama para wali bukan pada berpindah tempat, melainkan pada memindahkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Jikapun lipat bumi terjadi, ia bukan demonstrasi kekuatan, melainkan respons terhadap kebutuhan dakwah atau pertolongan. Dengan demikian, mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah lipat bumi melanggar hukum fisika, tetapi apakah pemahaman kita tentang hukum fisika sudah benar-benar lengkap. Sejarah sains menunjukkan bahwa setiap abad membawa revisi besar terhadap cara manusia memahami alam semesta. Apa yang dulu dianggap mutlak, seringkali kemudian direvisi oleh penemuan baru. Bisa jadi, kisah para wali hanyalah jendela kecil menuju realitas yang lebih luas. Realitas yang belum sepenuhnya mampu kita ukur, tetapi perlahan mulai kita dekati melalui ilmu pengetahuan modern. Dan mungkin, lipat bumi bukan sekadar cerita tentang kecepatan, melainkan tentang kedalaman. Pembahasan tentang lipat bumi tidak bisa dilepaskan dari satu pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya yang kita sebut sebagai realitas? Selama Bariba debat, manusia menganggap dunia fisik sebagai satu-satunya lapisan kenyataan yang sah. Apa yang bisa disentuh, diukur dan ditimbang dianggap paling nyata. Namun perkembangan ilmu pengetahuan modern justru perlahan meruntuhkan keyakinan itu. Fisika kuantum menunjukkan bahwa pada tingkat paling dasar, materi bukanlah benda padat seperti yang tampak. Atom sebagian besar terdiri dari ruang kosong. Partikel subatomik bahkan tidak memiliki posisi pasti sebelum diukur. Realitas pada level mikro bersifat probabilistik, bukan deterministik. Artinya, dunia yang tampak kokoh ini sebenarnya berdiri di atas fondasi yang jauh lebih misterius
daripada yang dibayangkan. Dalam kosmologi, para ilmuwan juga mulai berbicara tentang kemungkinan dimensi tambahan. Teori string, misalnya, mengusulkan bahwa alam semesta mungkin memiliki lebih dari 3 dimensi ruang yang kita kenal. Dimensi-dimensi ini tidak terlihat karena terlipat pada skala sangat kecil. Jika dimensi tambahan memang ada, maka struktur ruang jauh lebih kompleks daripada persepsi manusia sehari-hari. Konsep ini menarik jika dikaitkan dengan tradisi spiritual para wali. Dalam tasawuf, realitas memang tidak dipandang tunggal. Ada lapisan-lapisan keberadaan yang tidak kasat mata, namun sama nyatanya dengan dunia fisik. Alam fisik hanyalah satu tingkatan. Di atasnya ada dimensi yang lebih halus. Tempat hukum-hukum material tidak lagi berlaku secara kaku. Ketika seorang wali mencapai tingkat kesadaran tertentu, ia tidak sekadar memahami konsep ini secara intelektual, tetapi mengalaminya secara langsung. Ego pribadi melebur, persepsi terhadap waktu dan jarak berubah. Dalam kondisi seperti itu, berpindah tempat bukan lagi soal menaklukkan jarak, melainkan berpindah antar lapisan realitas. Dari sudut pandang ilmiah, perubahan persepsi terhadap waktu juga bukan hal asing. Dalam teori relativitas, waktu berjalan lebih lambat bagi objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya atau berada dalam medan gravitasi sangat kuat. Waktu bukanlah jam universal yang berdetak sama bagi semua orang. Ia relatif terhadap kondisi ruang dan energi. Jika waktu saja bisa relatif, maka jarak pun tidak lagi absolut. Keduanya terikat dalam struktur ruang waktu, maka gagasan tentang mendekatkan jarak tidak lagi terdengar sepenuhnya mustahil, setidaknya dalam kerangka teori. Namun ada perbedaan mendasar antara pendekatan sains dan pendekatan spiritual. Sains mencoba memahami hukum alam untuk direplikasi dan dimanfaatkan, sementara para wali tidak berusaha memanipulasi hukum tersebut. Mereka tunduk sepenuhnya pada kehendak ilahi. Dalam tradisi kewalian, karomah bukan hasil eksperimen, melainkan manifestasi izin. Karena itu, lipat bumi tidak bisa dipelajari sebagai teknik. Ia tidak bisa diajarkan sebagai metode fisik. Ia terjadi dalam kondisi tertentu, untuk tujuan tertentu, dan atas izin tertentu. Banyak kisah menunjukkan bahwa para wali sendiri tidak pernah mengklaim kemampuan tersebut sebagai milik pribadi. Mereka justru sering menyembunyikannya. Di titik ini, menjadi jelas bahwa lipat bumi lebih berkaitan dengan kualitas kesadaran daripada kecepatan tubuh. Kesadaran manusia biasa terikat pada persepsi linier. Kita memandang waktu sebagai garis lurus dan jarak sebagai rentang tetap. Namun kesadaran yang telah melampaui ego mungkin tidak lagi melihat realitas secara linier. Beberapa peneliti kesadaran modern mulai mengeksplorasi kemungkinan bahwa pikiran bukan sekadar produk otak, melainkan entitas yang lebih luas dan terhubung dengan struktur realitas itu sendiri. Walaupun penelitian ini masih kontroversial, ia membuka ruang diskusi bahwa hubungan antara kesadaran dan ruang mungkin lebih dalam dari yang diperkirakan. Dengan demikian, lipat bumi bisa dipahami sebagai fenomena pada pertemuan antara kesadaran tinggi dan struktur ruang yang lentur. Bukan sekadar perpindahan fisik, tetapi perubahan koordinat eksistensi. Apakah ini bisa dibuktikan secara laboratorium? Belum. Apakah ini sepenuhnya mustahil? Juga belum. Sejarah menunjukkan bahwa banyak konsep yang dulu dianggap mistik, akhirnya menemukan penjelasan ilmiah setelah ratusan tahun. Mungkin hari ini manusia baru memahami sebagian kecil dari mekanisme kosmos. Dan mungkin para wali bukan melanggar hukum alam, melainkan berjalan di lapisan hukum yang belum sepenuhnya kita pahami. Lipat bumi, pada akhirnya, bukan hanya tentang jarak yang memendek. Ia tentang batas pemahaman manusia yang perlahan sedang diperluas. Dalam sejarah peradaban manusia, setiap zaman memiliki batas pemahamannya sendiri. Ada masa ketika petir dianggap amarah dewa. Ada masa ketika wabah dipahami sebagai kutukan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak fenomena yang dulu dianggap supranatural akhirnya memiliki penjelasan rasional. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa setiap jawaban ilmiah sering membuka pertanyaan yang lebih besar. Lipat bumi berada di wilayah yang sama, di antara keyakinan spiritual dan kemungkinan kosmik. Dalam tradisi Islam, penting membedakan antara mukjizat dan karomah. Mukjizat diberikan kepada Nabi sebagai bukti kerasulan, sedangkan karomah diberikan kepada wali sebagai kemuliaan yang tidak mereka klaim sendiri. Keduanya bukan pelanggaran hukum alam, melainkan kejadian luar biasa atas izin Tuhan. Artinya, hukum alam tidak dibatalkan, tetapi tunduk pada kehendak yang lebih tinggi. Dari sudut pandang teologisis,
Alam semesta bukan entitas mandiri yang berjalan tanpa campur tangan ilahi. Ia adalah ciptaan yang setiap saat berada dalam pengaturan. Jika Sang Pencipta menetapkan suatu kejadian di luar kebiasaan, maka kejadian itu tetap berada dalam sistem kehendaknya, bukan dalam kekacauan. Menariknya, fisika modern pun mulai menyadari bahwa apa yang kita sebut hukum alam mungkin bukan hukum mutlak, melainkan deskripsi dari pola yang paling sering terjadi. Dalam mekanika kuantum, ketidakpastian bukan pengecualian, melainkan bagian dari sistem. Partikel dapat muncul dan lenyap dalam fluktuasi vakum. Energi dapat muncul dari ruang kosong dalam waktu sangat singkat. Fenomena ini bukan pelanggaran hukum, melainkan bagian dari hukum itu sendiri. Jika pada level mikro realitas sudah seaneh itu, maka keyakinan bahwa realitas makro sepenuhnya kaku menjadi kurang pasti. Alam semesta ternyata jauh lebih lentur dari yang dibayangkan dalam fisika klasik. Beberapa fisikawan bahkan membahas kemungkinan bahwa ruang dan waktu bukanlah entitas fundamental, melainkan muncul dari struktur yang lebih dasar, seperti jaringan informasi kosmik. Jika ruang hanyalah hasil dari interaksi yang lebih dalam, maka secara teoretis, ia bisa dimanipulasi pada tingkat tertentu. Meskipun manusia saat ini belum memiliki teknologi atau pemahaman untuk melakukannya. Dalam konteks ini, lipat bumi tidak lagi terdengar seperti cerita dongeng yang sepenuhnya terlepas dari logika. Ia menjadi kemungkinan ekstrem dalam sistem realitas yang belum sepenuhnya dipetakan. Namun tetap ada perbedaan penting. Sains berusaha menemukan cara mengendalikan fenomena. Spiritualitas justru mengajarkan penyerahan diri. Para wali tidak mengejar kemampuan melipat bumi. Mereka mengejar kedekatan dengan Tuhan. Jika kemampuan itu muncul, ia bukan tujuan, melainkan konsekuensi. Banyak kisah tentang para wali, seperti Sunan Kalijaga atau Sunan Giri, yang menekankan bahwa kekuatan terbesar mereka bukan pada keajaiban fisik, tetapi pada transformasi sosial dan spiritual yang mereka bawa. Lipat bumi, jikapun terjadi, hanyalah bagian kecil dari keseluruhan perjalanan dakwah. Pada akhirnya mungkin perdebatan tentang apakah lipat bumi mungkin secara ilmiah atau tidak bukanlah inti persoalan. Yang lebih penting adalah memahami bahwa alam semesta belum sepenuhnya kita kenal. Setiap abad, batas itu bergeser. Apa yang mustahil hari ini bisa menjadi teori serius esok hari. Dan jika suatu hari manusia benar-benar memahami struktur ruang secara utuh, mungkin ia akan melihat bahwa kisah-kisah lama bukan sekadar legenda, melainkan potongan kecil dari realitas yang lebih luas. Sampai saat itu tiba, lipat bumi tetap berada di wilayah yang menggetarkan, di antara iman dan kosmologi, di antara tasawuf dan relativitas, di antara keyakinan dan kemungkinan. Dan mungkin justru disitulah letak keindahannya. Jika lipat bumi memang pernah terjadi dalam sejarah para wali, pertanyaan berikutnya jauh lebih penting. Mengapa kemampuan seperti itu tidak diwariskan sebagai ilmu umum? Mengapa tidak ada kitab teknik lipat bumi yang bisa dipelajari siapa saja? Jawabannya mungkin bukan karena rahasia teknisnya tersembunyi, melainkan karena syarat eksistensialnya hampir mustahil dipenuhi. Dalam tradisi tasawuf, perjalanan spiritual dimulai dari pembersihan diri. Ego dihancurkan, ambisi dilebur, keinginan duniawi dikendalikan. Proses ini bukan latihan singkat, melainkan disiplin puluhan tahun. Banyak wali menjalani riadah berat, puasa panjang, uzlah, dizikir berjam-jam, hingga benar-benar melepaskan keterikatan pada materi dan pengakuan manusia. Dalam perspektif ini, lipat bumi bukan teknik, melainkan efek samping dari kesadaran yang sudah selaras dengan kehendak ilahi. Ilmu modern pun memberi gambaran menarik. Dalam fisika kuantum, pengamat memengaruhi sistem yang diamat. Kesadaran bukan sekadar penonton pasif, tetapi memiliki peran dalam menentukan keadaan partikel. Walau ini tidak berarti pikiran bisa sembarangan memanipulasi realitas. Konsep tersebut membuka ruang diskusi bahwa kesadaran memiliki hubungan mendalam dengan struktur alam. Jika kesadaran biasa saja sudah memberi efek pada partikel mikro, bagaimana dengan kesadaran yang telah melalui disiplin spiritual ekstrem? Pertanyaan ini masih spekulatif dalam sains, tetapi menjadi inti dalam tasawuf. Para wali diyakini mencapai makom tertentu di mana kehendak pribadi mereka hampir sepenuhnya hilang, digantikan oleh kepasrahan total. Dalam kondisi seperti itu, tindakan mereka tidak lagi didorong ambisi, melainkan keselarasan. Jika alam tunduk pada kehendak Tuhan, dan seorang hamba sepenuhnya selaras dengan kehendak itu, maka fenomena luar biasa menjadi mungkin terjadi. Namun disinilah letak bahayanya
Jika dipahami keliru, banyak orang terjebak pada pencarian kekuatan, bukan pencarian makna. Mereka ingin hasil instan tanpa proses penyucian diri. Dalam sejarah Nusantara, muncul pula klaim-klaim kemampuan supranatural yang tidak disertai kedalaman spiritual. Ini berbeda jauh dari jejak para wali seperti Sunan Bonang atau Sunan Ampel, yang lebih dikenal karena kebijaksanaan dan pengaruh sosialnya daripada pamer karomah. Lipat bumi, jika benar terjadi, justru tidak pernah dipamerkan. Ia hadir dalam kondisi darurat atau kebutuhan dakwah, tidak menjadi tontonan, tidak dijadikan alat popularitas. Secara rasional, jika manusia biasa mencoba meniru konsep melipat ruang tanpa pemahaman fisika yang memadai, ia akan gagal total. Teknologi warp drive saja masih berada di tahap teori dan membutuhkan energi yang nyaris tak terbayangkan. Maka membayangkan seseorang melakukannya hanya dengan teknik ritual tanpa transformasi batin tentu tidak masuk akal. Di sisi lain, jika fenomena itu benar-benar terjadi melalui jalur spiritual, maka syaratnya bukan hafalan mantra, melainkan transformasi total kesadaran. Dan transformasi seperti itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan instan, tidak bisa disalin lewat buku. Ia menuntut kejujuran batin yang radikal. Mungkin inilah alasan mengapa lipat bumi tidak pernah menjadi ilmu populer. Ia bukan alat, melainkan konsekuensi, bukan tujuan, melainkan efek samping dari perjalanan yang jauh lebih besar. Perjalanan menuju pengosongan diri. Dan di zaman modern, mungkin pesan terbesarnya bukan tentang berpindah tempat dalam sekejap, melainkan tentang memindahkan diri dari ego menuju kesadaran yang lebih tinggi. Karena bisa jadi, kecepatan sejati bukan soal jarak fisik, melainkan tentang seberapa cepat manusia bisa melepaskan dirinya sendiri. Pada akhirnya perjalanan panjang membahas lipat bumi membawa kita pada satu titik yang sunyi. Mungkin manusia terlalu sibuk mengejar keajaiban, sampai lupa menjadi biasa dengan kualitas luar biasa. Sejak dulu, kisah tentang kemampuan melampaui ruang selalu memikat. Ia memberi sensasi, membangkitkan rasa takjub, dan membuat manusia merasa dunia ini penuh misteri. Namun semakin dalam kita menggali, semakin terlihat bahwa para wali tidak pernah menjadikan keajaiban sebagai tujuan utama. Tokoh seperti Sunan Derajat dikenang bukan karena fenomena supranaturalnya, tetapi karena ajaran sosialnya yang kuat tentang kepedulian dan kesejahteraan masyarakat. Ia menanamkan nilai berbagi, empati, dan tanggung jawab sosial. Itu bukan keajaiban instan, melainkan perubahan nyata yang berdampak lintas generasi. Di titik ini kita menyadari sesuatu yang paradoks. Manusia modern hidup di zaman paling ajaib sepanjang sejarah. Kita terbang melintasi benua dalam hitungan jam. Kita berbicara lintas negara tanpa kabel. Kita mengakses jutaan informasi dalam satu genggaman. Jika orang abad ke-15 melihat dunia hari ini, mereka mungkin akan menganggapnya sihir. Namun anehnya, di tengah semua keajaiban itu, manusia tetap merasa hampa. Mengapa? Karena teknologi melipat jarak, tetapi tidak otomatis mengisi makna. Ia mempercepat perjalanan, tetapi tidak selalu memperdalam tujuan. Ia memperluas akses, tetapi tidak selalu memperluas kebijaksanaan. Maka mungkin pesan terbesar dari seluruh pembahasan ini bukanlah tentang apakah lipat bumi itu nyata atau tidak. Pesan terbesarnya adalah tentang orientasi hidup. Jika manusia terus mengejar sensasi, ia akan selalu haus akan cerita yang lebih spektakuler. Jika satu keajaiban terbukti, ia akan menuntut yang lebih besar lagi. Namun jika manusia mulai mengejar kualitas diri, maka keajaiban tidak lagi menjadi kebutuhan. Karena hidup yang dijalani dengan integritas, kesabaran, dan ketulusan sudah cukup menjadi sesuatu yang luar biasa. Para wali tidak dikenal karena mereka bisa berpindah tempat dalam sekejap. Mereka dikenang karena mampu memindahkan hati manusia dari kegelapan menuju cahaya. Itu jauh lebih sulit daripada melipat ruang. Dan mungkin disitulah kita akhirnya menemukan jawaban. Bumi tidak perlu dilipat agar hidup terasa bermakna. Yang perlu dilipat adalah kesombongan, kerakusan, dan ego yang membentang luas. Ketika itu mengecil, ruang hidup terasa lebih lapang. Ketika hati menjadi bersih, jarak apapun terasa dekat. Maka jika suatu hari seseorang bertanya lagi tentang lipat bumi, mungkin kita tidak perlu langsung menjawab dengan debat panjang tentang fisika atau legenda. Kita cukup bertanya balik. Sudahkah kita melipat diri sendiri hari ini? Karena keajaiban terbesar bukan terjadi di luar sana. Setelah 8 episode membahas sejarah, tasawuf, sains,
hingga persepsi manusia. Kini kita sampai pada titik balik yang paling penting. Mungkin sejak awal kita salah fokus. Kita terlalu sibuk membayangkan bumi yang terlipat. Padahal yang seharusnya dilipat adalah diri kita sendiri. Dalam perjalanan spiritual, inti ajaran para wali bukanlah kemampuan luar biasa, melainkan pengendalian nafsu. Nafsu inilah yang membuat manusia haus pengakuan. Ingin terlihat hebat, ingin memiliki kekuatan yang orang lain tidak punya. Ketika kisah lipat bumi didengar, banyak yang bertanya, bagaimana caranya? Jarang yang bertanya, mengapa itu terjadi? Padahal, jika merujuk pada jejak para wali seperti Sunan Kudus, kekuatan terbesar mereka bukan pada fenomena supranatural, melainkan pada kecerdasan sosial dan kebijaksanaan dakwah. Sunan Kudus mampu berdakwah di tengah masyarakat yang masih kuat dengan tradisi Hindu-Buddha tanpa konflik besar. Ia tidak melipat ruang, tetapi melipat jurang perbedaan. Inilah makna yang sering luput. Melipat bumi terdengar spektakuler, tetapi melipat ego jauh lebih sulit. Ego tidak terlihat, tetapi dampaknya nyata. Ia membuat manusia mudah meremehkan orang lain, sulit menerima kritik, dan cepat tersinggung. Ego memperlebar jarak, bahkan antara orang-orang yang tinggal serumah. Jika bumi benar-benar bisa dilipat secara fisik, mungkin itu hanya sekali dua kali dalam sejarah. Namun kesempatan untuk melipat ego hadir setiap hari. Menariknya, dalam psikologi modern, konsep ini juga memiliki padanan. Pertumbuhan pribadi terjadi ketika seseorang mampu merefleksikan dirinya sendiri, menyadari kelemahan, dan memperbaiki pola pikir. Itu bukan proses instan. Ia membutuhkan kejujuran yang menyakitkan. Sama seperti proses riyadah, dalam tasawuf, ia menuntut disiplin dan konsistensi. Maka bisa jadi kisah lipat bumi selama ini adalah simbol dari sesuatu yang lebih dalam, kemampuan manusia menembus batas dirinya sendiri. Karena batas terbesar bukanlah jarak geografis. Batas terbesar adalah mental dan spiritual. Selama manusia terikat pada kesombongan, iri hati, dan ambisi kosong, sejauh apapun ia bepergian tetap saja terasa sempit. Namun ketika hati lapang, bahkan ruang kecil terasa luas. Di era digital manusia bisa menjangkau dunia hanya dengan satu sentuhan layar. Namun, mengapa konflik, perpecahan, dan kebencian tetap marak? Karena teknologi mampu melipat jarak, tetapi tidak otomatis melipat ego. Dan mungkin disitulah relevansi kisah ini bagi zaman sekarang. Kita tidak membutuhkan keajaiban spektakuler untuk membuktikan kebesaran Tuhan. Alam semesta sendiri sudah cukup menjadi tanda. Yang lebih kita butuhkan adalah transformasi diri yang nyata menjadi lebih sabar, lebih bijak, lebih rendah hati. Jika suatu hari nanti ada orang yang benar-benar mampu melipat bumi secara fisik, itu tetap bukan pencapaian terbesar manusia. Pencapaian terbesar adalah ketika seseorang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Karena dunia tidak berubah ketika ruang menyusut. Dunia berubah ketika manusia bertumbuh. Setelah menelusuri sejarah, tasawuf, sains, hingga logika modern, kita sampai pada kemungkinan yang paling mengejutkan. Bagaimana jika bumi sebenarnya tidak pernah dilipat? Bagaimana jika yang berubah bukan ruang, melainkan kesadaran manusia itu sendiri? Dalam banyak ajaran spiritual, realitas eksternal seringkali merupakan refleksi dari kondisi batin. Ketika seseorang mencapai kedalaman kesadaran tertentu, persepsinya terhadap waktu dan jarak bisa berubah drastis. Satu malam bisa terasa seperti sekejap. Perjalanan panjang terasa ringan. Beban berat terasa hilang. Dunia luar tetap sama, tetapi pengalaman subjektifnya berubah total. Tasawuf menyebut kondisi ini sebagai transformasi makom. Ketika seorang hamba telah melewati proses panjang penyucian diri, ia tidak lagi terikat pada persepsi biasa. Fokusnya bukan lagi pada jarak fisik, tetapi pada kedekatan spiritual. Dalam keadaan seperti ini, perjalanan tidak lagi diukur dengan kilometer, melainkan dengan kualitas kehadiran. Tokoh seperti Sunan Muria dikenal berdakwah hingga ke pelosok pegunungan dan wilayah terpencil. Secara geografis itu adalah perjalanan berat pada zamannya. Namun, pengaruhnya menyebar luas tanpa hirik pikak, kekuatan supranatural. Bisa jadi, lipat bumi dalam konteks ini adalah kemampuan menjangkau hati manusia tanpa terhalang jarak sosial dan budaya. Sains modern pun memberi lapisan pemahaman baru. Otak manusia memiliki fleksibilitas luar biasa dalam memproses waktu dan ruang. Dalam kondisi fokus ekstrem atau pengalaman spiritual mendalam, persepsi waktu dapat melambat atau mempercepat. Atlet, musisi,
Bahkan orang dalam kondisi darurat sering melaporkan sensasi waktu yang terasa berbeda dari jam dinding. Artinya, realitas yang kita rasakan sangat dipengaruhi oleh keadaan kesadaran. Jika demikian, mungkin kisah lipat bumi bukan tentang fisika yang runtuh, melainkan tentang batas persepsi yang ditembus. Namun, ada pelajaran yang lebih besar lagi. Manusia selalu terpesona oleh kemampuan luar biasa. Kita terobsesi pada kekuatan, kecepatan, dan keajaiban. Tetapi para wali justru dikenal karena kerendahan hati, kesederhanaan, dan dampak sosialnya. Mereka membangun masyarakat, menyebarkan nilai, dan memperbaiki akhlak. Jika benar ada karomah, itu hanyalah bayangan kecil dari misi yang jauh lebih besar. Di era modern, manusia berhasil melipat jarak dengan pesawat, melipat informasi dengan internet, bahkan mulai melipat data dalam kecerdasan buatan. Namun ironisnya, banyak hati justru terasa semakin jauh satu sama lain. Maka mungkin rahasia sebenarnya bukanlah bagaimana melipat bumi, melainkan bagaimana melipat ego. Karena selama ego masih membentang luas, jarak sekecil apapun terasa jauh. Tetapi ketika ego menyusut, bahkan perbedaan besar bisa terasa dekat. Episode ini membawa kita pada kesimpulan yang tidak spektakuler, tetapi mendalam. Keajaiban terbesar bukan pada ruang yang berubah, melainkan pada manusia yang bertumbuh. Bukan pada perjalanan instan, tetapi pada transformasi batin yang perlahan. Dan mungkin, jika suatu hari manusia kembali menemukan kedalaman spiritual yang sejati, kita tidak lagi sibuk bertanya, apakah bumi bisa dilipat? Kita akan lebih sibuk memastikan hati tidak lagi terlipat oleh kesombongan. Karena bisa jadi, keajaiban sejati bukan tentang berpindah tempat dengan cepat, melainkan tentang menjadi manusia yang utuh. Pertanyaan paling mengganggu akhirnya muncul. Jika lipat bumi memang pernah terjadi dalam sejarah para wali, mengapa fenomena itu hampir tidak pernah terdengar di zaman modern? Apakah manusia sekarang sudah kehilangan makom spiritualnya? Atau sebenarnya fenomena itu memang tidak pernah ada? Dalam banyak riwayat tasawuf, zaman disebut mengalami degradasi kualitas ruhani. Generasi awal Islam dikenal dengan kedalaman ibadah, kezuhudan, dan kekuatan iman yang luar biasa. Seiring waktu, peradaban berkembang, teknologi maju, tetapi fokus manusia bergeser dari batin menuju materi. Spiritualitas menjadi simbolik, bukan substansial. Namun penjelasan itu saja tidak cukup. Di sisi lain, dunia modern memiliki standar verifikasi yang berbeda. Setiap klaim harus diuji, direkam, diteliti. Kita hidup di era kamera, satelit, GPS, dan internet. Jika seseorang berpindah ribuan kilometer dalam hitungan detik, secara logika peristiwa itu akan terekam, dianalisis, dan menjadi fenomena global. Ilmu fisika modern, melalui teori relativitas dan konsep ruang waktu, memang membuka kemungkinan bahwa ruang dapat melengkung. Namun untuk melipat ruang secara fisik, dibutuhkan energi luar biasa besar, bahkan secara teoritis mendekati skala kosmik. Hingga hari ini, belum ada teknologi manusia yang mampu mendekati kapasitas itu. Lalu apakah ini berarti semua kisah lipat bumi hanyalah metafora? Sebagian ulama berpendapat bahwa banyak riwayat karomah harus dipahami dalam konteks simbolik. Perjalanan cepat bisa jadi bukan perjalanan fisik, melainkan percepatan dakwah, penyebaran ilmu, atau percepatan perubahan sosial. Tokoh seperti Sunan Giri misalnya, pengaruhnya menyebar cepat ke berbagai wilayah Nusantara. Secara historis, jaringan murid dan pesantrennya berkembang luas dalam waktu relatif singkat. Dalam bahasa spiritual, itu bisa disebut melipat jarak pengaruh. Namun ada pula yang tetap meyakini dimensi literalnya. Mereka percaya bahwa hukum alam bisa tunduk pada kehendak ilahi dalam kondisi tertentu. Jika alam adalah ciptaan, maka pencipta tentu berkuasa atasnya. Tetapi keajaiban seperti itu bukan tontonan publik, melainkan kejadian langka dengan hikmah tertentu. Menariknya, ada kemungkinan lain yang jarang dibahas. Bagaimana jika lipat bumi masih terjadi, tetapi bukan dalam bentuk fisik? Bagaimana jika yang dilipat hari ini bukan ruang geografis, melainkan jarak informasi? Internet memungkinkan seseorang di Indonesia berbicara langsung dengan orang di belahan dunia lain dalam hitungan detik. Pengetahuan melintasi benua tanpa perjalanan fisik. Dalam makna tertentu, manusia modern sudah melipat bumi melalui teknologi. Perbedaannya, lipat bumi versi teknologi tidak membutuhkan kesucian batin, melainkan kecerdasan rekayasa. Maka mungkin pertanyaannya bukan mengapa tidak terjadi lagi, melainkan dalam bentuk apa ia hadir sekarang. Jika dahulu keajaiban dikaitkan dengan kedalaman spiritual,
Hari ini keajaiban muncul melalui sains. Namun keduanya sama-sama menunjukkan bahwa realitas jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Dan mungkin justru karena dunia kini penuh distraksi, keajaiban spiritual menjadi semakin sunyi. Ia tidak hilang, tetapi tenggelam di tengah kebisingan. Akhirnya, episode ini membawa kita pada satu refleksi penting. Manusia selalu ingin bukti spektakuler. Padahal bisa jadi, yang lebih penting bukanlah melihat bumi terlipat, melainkan melihat hati yang terbuka. Karena bisa jadi, keajaiban terbesar bukan pada ruang yang menyusut, tetapi pada kesadaran yang meluas. Setiap kisah tentang lipat bumi selalu menyisakan satu pertanyaan besar. Apakah itu benar karomah? Atau hanya ilusi yang dibesar-besarkan oleh cerita turun-temurun? Di titik inilah kita harus jujur membedakan antara keyakinan, kemungkinan, dan manipulasi persepsi. Dalam tradisi Islam, karomah adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada walinya, bukan sesuatu yang bisa diklaim sepihak. Ia tidak bisa direkayasa, tidak bisa dipelajari seperti keterampilan biasa, dan tidak muncul untuk kepentingan pribadi. Karomah justru sering hadir tanpa direncanakan, bahkan kadang tidak disadari oleh pelakunya sendiri. Berbeda dengan sihir atau trik ilusi yang bergantung pada teknik dan manipulasi persepsi. Karomah dalam konsep tasawuf selalu berakar pada ketakwaan dan kemurnian niat. Karena itu, para wali seperti Sunan Kalijaga lebih dikenal melalui pendekatan budaya dan dakwahnya daripada cerita spektakuler tentang kekuatan supranatural. Jejak sejarah menunjukkan pengaruh sosialnya nyata dan terukur, sementara kisah-kisah ajaib seringkali hadir sebagai pelengkap narasi spiritual. Di sisi lain, psikologi modern memberi sudut pandang berbeda. Otak manusia memiliki kecenderungan membesar-besarkan pengalaman luar biasa, terutama jika terjadi dalam konteks religius atau emosional tinggi. Fenomena seperti distorsi waktu, pengalaman mistis, atau persepsi berpindah cepat bisa saja terjadi dalam kondisi kesadaran tertentu. Bagi orang yang mengalaminya, itu terasa sangat nyata. Ilmu fisika pun mengingatkan bahwa realitas tidak selalu sesederhana yang tampak. Dalam teori relativitas, waktu dapat melambat atau memendek tergantung kecepatan dan gravitasi. Dalam mekanika kuantum, partikel dapat terhubung melampaui jarak melalui fenomena entanglement. Namun, semua itu tetap berada dalam batas hukum alam, bukan pelanggaran terhadapnya. Maka, disinilah batas tipisnya. Karomah bukan pelanggaran hukum alam, melainkan kejadian yang hukum dan mekanismenya belum dipahami sepenuhnya oleh manusia. Masalah muncul ketika manusia modern lebih tertarik pada sensasi daripada substansi. Kisah lipat bumi menjadi viral, diperbincangkan, bahkan dipakai untuk membangun citra kesaktian. Padahal dalam ajaran tasawuf, semakin tinggi makom seseorang, semakin ia menyembunyikan keistimewaannya. Para wali sejati justru takut pada popularitas. Mereka khawatir keajaiban menjadi hijab, penghalang antara dirinya dan Tuhan. Karena itu, banyak kisah karomah baru tersebar setelah sang wali wafat, bukan saat ia masih hidup. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi apakah lipat bumi itu nyata, melainkan apa dampaknya bagi keimanan dan akal kita. Jika kisah itu membuat manusia lebih rendah hati, lebih sadar bahwa alam ini luas dan misterius, maka ia memiliki nilai spiritual. Namun jika kisah itu mendorong ambisi ingin sakti, ingin diakui, ingin terlihat istimewa, maka ia berubah menjadi jebakan ego. Mungkin batas antara karomah dan ilusi bukan terletak pada peristiwanya, melainkan pada niat dan dampaknya. Apakah ia mendekatkan pada Tuhan, atau justru menjauhkan dengan kesombongan tersembunyi? Di era digital ini, kita hidup di tengah banjir klaim supranatural. Namun sejarah mengajarkan satu pola konsisten. Wali sejati tidak pernah menjual keajaiban, mereka menjual keteladanan. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesarnya, bahwa keajaiban terbesar bukanlah berpindah tempat dalam sekejap, melainkan mampu menjaga hati tetap bersih di tengah dunia yang penuh ilusi. Setelah menempuh perjalanan panjang membahas lipat bumi dari legenda para wali, pendekatan tasawuf, perspektif sains, hingga refleksi kemanusiaan, akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan yang sederhana, namun berat: keajaiban memang ada, tetapi tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi tujuan. Dalam sejarah Islam Nusantara, para wali seperti Sunan Kalijaga tidak meninggalkan warisan berupa demonstrasi kesaktian. Mereka meninggalkan nilai. Mereka tidak sibuk membuktikan kemampuan, tetapi fokus membentuk manusia. Jikapun ada karomah, ia hadir sebagai konsekuensi dari kedalaman spiritual,
bukan sebagai pencapaian yang dikejar. Disinilah banyak orang keliru. Manusia modern sering bertanya, mengapa sekarang tidak ada lagi wali yang bisa melakukan hal-hal luar biasa? Padahal pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah kita masih mencari kedalaman atau hanya sensasi? Karena keajaiban tidak tumbuh di tanah yang dangkal. Para wali menjalani hidup dalam disiplin batin, pengendalian diri, dan pengabdian tanpa pamrih. Mereka tidak hidup untuk dikenang, tetapi untuk menunaikan amanah. Dunia hari ini, sebaliknya, mendorong manusia untuk terlihat, terdengar, dan diakui. Dalam kebisingan itu, keheningan spiritual menjadi barang langka, maka bukan keajaiban yang menghilang. Yang menghilang adalah kesediaan manusia untuk diam, sabar, dan bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri. Lipat bumi jika pernah terjadi secara fisik bukanlah bukti kehebatan manusia, melainkan bukti keterbatasannya. Ia mengingatkan bahwa hukum alam bukan satu-satunya lapisan realitas. Namun lebih dari itu, kisah tersebut adalah simbol bahwa manusia mampu menembus batas ketika ia menundukkan egonya. Dan ironisnya, di zaman ketika manusia berhasil menaklukkan jarak dengan teknologi, justru jarak batin semakin melebar. Kita cepat dalam perjalanan, tetapi lambat dalam memahami. Kita kaya informasi, tetapi miskin kebijaksanaan. Para wali tidak mengajarkan cara melipat bumi. Mereka mengajarkan cara menapaki bumi dengan rendah hati. Jika ada pelajaran terakhir dari seluruh seri ini, maka itu adalah ini. Keajaiban sejati tidak mengubah dunia secara instan. Keajaiban sejati mengubah manusia, pelan tapi pasti. Dan manusia yang berubah itulah yang akhirnya mengubah dunia. Maka ketika kisah lipat bumi kembali diceritakan, jangan buru-buru bertanya, apakah itu mungkin secara ilmiah? Tanyakanlah sesuatu yang lebih penting. Sudah sejauh apa kita melipat kesombongan, melipat nafsu, dan melipat ego dalam diri kita? Karena bumi akan tetap berputar seperti biasa. Tetapi hati manusia jika tidak dijaga bisa tersesat kemana-mana. Dan disitulah sesungguhnya keajaiban paling besar diuji. Setelah perjalanan panjang membahas lipat bumi dari berbagai sudut, kita sampai pada satu persimpangan penting antara mitos, sains, dan iman. Tiga hal ini sering dianggap saling bertentangan, padahal bisa jadi mereka hanya berbicara dengan bahasa yang berbeda. Mitos lahir dari upaya manusia awal memahami realitas yang belum terjelaskan. Sains lahir dari upaya sistematis untuk menguji dan memverifikasi realitas itu. Sementara iman lahir dari kesadaran bahwa tidak semua realitas dapat sepenuhnya ditangkap oleh rasio. Dalam kisah para wali, termasuk figur besar seperti Sunan Kalijaga, kita melihat bagaimana ketiganya bisa berjalan berdampingan. Beliau menggunakan pendekatan budaya wayang, seni, simbol, yang secara kasat mata bisa dianggap mitologis. Namun dampaknya sangat nyata secara sosial. Nilai-nilai yang ditanam bertahan ratusan tahun, bahkan hingga sekarang. Di sisi lain, sains modern justru semakin menyadari bahwa alam semesta tidak sesederhana mekanisme jam raksasa. Ruang dan waktu ternyata lentur. Materi ternyata sebagian besar adalah ruang kosong. Energi dan informasi saling terkait dengan cara yang belum sepenuhnya dipahami. Artinya, semakin dalam sains menggali, semakin ia menemukan misteri. Di titik ini, iman tidak lagi terlihat sebagai lawan sains. Ia menjadi pengakuan bahwa realitas memiliki lapisan yang belum sepenuhnya terpetakan. Maka ketika kita mendengar kisah lipat bumi, mungkin reaksi paling dewasa bukanlah menertawakan atau menelan mentah-mentah. Reaksi paling dewasa adalah menempatkannya dalam konteks sebagai bagian dari narasi spiritual yang memiliki pesan moral lebih besar daripada sekadar fenomena fisik. Karena jika kita terlalu fokus membuktikan apakah bumi bisa dilipat, kita bisa kehilangan inti pelajarannya. Para wali tidak mengajarkan umat untuk mengejar kesaktian. Mereka mengajarkan keteguhan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Mereka membangun generasi, bukan legenda. Jikapun ada keajaiban, itu hanya pengiring, bukan pusat cerita. Dan di era modern ini, kita sebenarnya berdiri di titik yang sama seperti generasi terdahulu. Mencoba memahami dunia yang terasa semakin kompleks. Bedanya, kita memiliki alat yang lebih canggih, tetapi belum tentu memiliki ketenangan batin yang sama. Episode ini menjadi pengingat bahwa mitos, sains, dan iman tidak harus saling meniadakan. Ketiganya bisa saling melengkapi jika ditempatkan dengan proporsional. Mitos memberi makna simbolik, sains memberi pemahaman struktural, iman memberi arah dan tujuan. Ketika tiga hal itu bertemu,
manusia tidak lagi terjebak pada perdebatan kosong. Ia mulai bertanya hal yang lebih penting. Apa yang harus saya lakukan dengan hidup ini? Dan mungkin, itulah pertanyaan paling relevan setelah semua pembahasan tentang lipat bumi. Satu episode lagi bro, kita akan menutup seluruh perjalanan ini dengan kesimpulan paling tajam dan paling membumi. Setelah membedah sejarah, tasawuf, psikologi, hingga sains modern, kita sampai pada satu kesimpulan yang pelan tetapi menghentak. Mungkin keajaiban terbesar bukanlah lipat bumi, melainkan kemampuan manusia menjaga arah hidupnya di tengah perubahan zaman. Sepanjang sejarah Nusantara, para wali hadir bukan sebagai tokoh yang memamerkan kekuatan, tetapi sebagai penunjuk arah. Sosok seperti Sunan Bonang dikenal karena pendekatannya yang halus melalui seni dan budaya. Ia memahami bahwa perubahan tidak selalu lahir dari guncangan besar, tetapi dari sentuhan yang konsisten dan menyentuh batin. Jika dipikirkan kembali, inilah bentuk keajaiban yang sesungguhnya, mengubah masyarakat tanpa pertumpahan darah, menyatukan perbedaan tanpa paksaan, menggeser pola pikir tanpa meruntuhkan identitas lokal. Secara sosial itu jauh lebih kompleks daripada sekadar berpindah tempat dalam hitungan detik. Ilmu modern tentang perubahan sosial menyebut bahwa transformasi kolektif membutuhkan waktu panjang, resistensi, dan konflik. Namun, para wali mampu meminimalkan gesekan melalui kebijaksanaan komunikasi dan keteladanan pribadi. Mereka tidak hanya berbicara tentang nilai, tetapi menjelma menjadi nilai itu sendiri. Dan mungkin, disinilah letak makna terdalam dari seluruh seri ini. Manusia seringkali terpesona pada hal-hal yang melampaui hukum alam. Padahal, hukum alam sendiri sudah luar biasa. Jantung berdetak tanpa kita sadari. Otak memproses jutaan informasi dalam 1 detik. Bumi berputar dengan presisi tanpa pernah terlambat. Jika semua itu terjadi setiap hari tanpa kita anggap ajaib, mengapa kita masih mencari keajaiban yang lebih ekstrem? Bisa jadi karena manusia haus akan sesuatu yang menggetarkan. Namun, getaran terbesar seringkali lahir dari kesadaran sederhana. Hidup ini memiliki tujuan. Para wali tidak dikenal karena mereka menembus ruang. Mereka dikenang karena mereka menembus zaman. Nilai yang mereka tanam tetap hidup ratusan tahun kemudian. Itu bukan sekadar kecepatan fisik, melainkan keberlanjutan makna. Dan di era modern, tantangan kita bukan lagi membuktikan apakah lipat bumi mungkin secara ilmiah. Tantangan kita adalah menjaga nilai agar tidak terlipat oleh arus materialisme. Karena dunia hari ini bergerak cepat, tetapi tidak selalu bergerak benar. Jika manusia tidak memiliki kompas moral, ia bisa saja melipat jarak, mempercepat teknologi, dan menaklukkan ruang angkasa namun tetap kehilangan arah. Maka mungkin inilah inti pelajaran dari semua episode keajaiban, bukan tujuan akhir. Ia hanya pengingat bahwa hidup memiliki dimensi lebih dalam daripada yang tampak. Dan dimensi itu tidak membutuhkan spektakel, ia membutuhkan kesadaran. 1 episode lagi bro, kita akan menutupnya dengan kesimpulan yang paling jernih dan paling membumi. Semakin jauh kita melangkah dalam pembahasan ini, semakin jelas bahwa lipat bumi bukan inti dari warisan para wali. Jika kita menengok sejarah penyebaran Islam di Nusantara yang bertahan ratusan tahun, bukan cerita spektakuler, melainkan sistem nilai yang mereka tanamkan. Para wali membangun peradaban, bukan sensasi. Tokoh seperti Sunan Gresik dikenal sebagai perintis dakwah yang mengedepankan pendekatan sosial dan ekonomi. Ia mengajarkan perdagangan yang jujur, membangun kepercayaan masyarakat, dan menciptakan stabilitas sosial. Itu bukan keajaiban supranatural, tetapi fondasi perubahan yang nyata dan terukur. Jika benar ada karomah seperti lipat bumi, ia tidak diwariskan sebagai keterampilan teknis. Yang diwariskan justru adalah akhlak, etika, dan cara berpikir yang membumi. Inilah yang membuat dakwah mereka bertahan, bahkan ketika zaman berubah drastis. Di era sekarang, manusia lebih mudah mengakses kisah ajaib daripada memahami konteks sejarahnya. Potongan cerita sering dipisahkan dari nilai yang melatar belakanginya. Akibatnya, fokus bergeser dari substansi menuju sensasi. Padahal, warisan terbesar para wali bukanlah kemampuan melampaui ruang. Warisan terbesar mereka adalah kemampuan membangun masyarakat tanpa merusak budaya, menyebarkan nilai tanpa memaksakan, dan mengubah pola pikir tanpa menciptakan konflik besar.
Jika dilihat dari sudut pandang modern, inilah lipat bumi yang sesungguhnya. Mereka mampu mempercepat perubahan sosial yang biasanya membutuhkan waktu berabad-abad. Mereka memadatkan proses peradaban melalui pendekatan yang cerdas dan penuh hikmah. Ilmu sosial hari ini mengakui bahwa perubahan budaya adalah proses kompleks yang melibatkan adaptasi, komunikasi, dan empati. Para wali sudah mempraktikannya jauh sebelum teori-teori itu dirumuskan. Mereka membaca masyarakat, memahami psikologi kolektif, dan menyesuaikan metode dakwah tanpa mengorbankan prinsip. Mungkin inilah bentuk lipat bumi yang lebih rasional untuk dipahami. Percepatan transformasi nilai dalam satu generasi. Dan jika kita renungkan lebih dalam, warisan seperti ini jauh lebih penting daripada sekadar kisah perpindahan instan dari satu tempat ke tempat lain. Karena ruang bisa ditembus oleh teknologi, tetapi hati manusia hanya bisa ditembus oleh keteladanan. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa keajaiban bukanlah pusat cerita. Ia hanya pintu masuk untuk menarik perhatian. Setelah pintu terbuka, yang sebenarnya ditawarkan adalah pelajaran tentang integritas, kesabaran, dan keberanian moral. Episode ini menjadi pengingat bahwa sejarah bukan sekadar kumpulan legenda, melainkan jejak nilai yang bisa diterapkan hingga hari ini. Dan mungkin, jika kita benar-benar memahami warisan itu, kita tidak lagi sibuk mencari bagaimana cara melipat bumi. Kita akan lebih sibuk memastikan nilai kebaikan terus bergerak, menembus batas zaman. Satu episode lagi bro, kita akan tutup dengan kesimpulan paling jernih dari semuanya. Setelah semua pembahasan panjang tentang lipat bumi dari tasawuf, sejarah, hingga sains modern, muncul satu pertanyaan yang lebih tajam dari sebelumnya. Apakah ilmunya yang hilang, atau manusianya yang berubah? Banyak orang percaya bahwa zaman dahulu lebih sakral. Para wali diyakini memiliki kedalaman spiritual yang sulit ditandingi hari ini. Dalam riwayat dakwah Nusantara, tokoh seperti Sunan Ampel bukan hanya mengajarkan agama, tetapi membentuk peradaban. Pesantren yang ia bangun melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga kuat secara batin. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Dahulu, tantangannya adalah kebodohan dan keterbatasan akses ilmu. Hari ini, tantangannya justru banjir informasi dan distraksi tanpa henti. Dahulu orang sulit belajar, hari ini orang sulit fokus. Mungkin disinilah kuncinya. Lipat bumi jika dipahami sebagai simbol kedalaman spiritual tidak hilang. Yang hilang adalah keseriusan manusia dalam menempuh prosesnya. Dunia modern menawarkan kecepatan dalam segala hal. Pesan bisa terkirim dalam detik. Hiburan tersedia tanpa jeda. Bahkan ilmu agama bisa dipelajari lewat potongan video singkat. Tetapi transformasi batin tidak pernah bisa dipercepat. Ia membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan ketekunan yang seringkali bertentangan dengan budaya instan. Jika para wali dahulu menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam riadah dan penyucian diri, manusia modern seringkali menyerah hanya karena proses terasa lama. Di sisi lain, ilmu pengetahuan hari ini justru semakin menunjukkan bahwa realitas lebih kompleks dari yang kita kira. Fisika kuantum membongkar kepastian lama. Kosmologi membuka kemungkinan dimensi yang belum terjamah. Artinya, alam semesta tidak semakin sederhana, ya, semakin misterius. Namun anehnya, di tengah misteri itu, manusia semakin percaya diri, seolah semuanya sudah bisa dijelaskan. Barangkali bukan ilmunya yang hilang, tetapi sensitivitas manusianya yang menurun. Ketika hati terlalu sibuk mengejar materi, ruang untuk merasakan kedalaman spiritual menjadi sempit. Ketika pikiran terlalu bising, keheningan menjadi asing. Dan mungkin itulah sebabnya kisah-kisah seperti lipat bumi terasa jauh dari realitas hari ini. Bukan karena mustahil, tetapi karena kita tidak lagi berada pada frekuensi yang sama untuk memahaminya. Episode ini membawa kita pada kesadaran penting. Keajaiban bukan sekadar fenomena fisik, melainkan kondisi batin. Jika manusia ingin melihat sesuatu yang luar biasa, ia harus bersedia menjalani proses yang tidak biasa. Karena bisa jadi, ilmu itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu manusia yang cukup sabar untuk mencarinya, bukan demi sensasi, tetapi demi kedekatan pada Sang Pencipta. Dan di titik inilah perjalanan kita hampir selesai. Satu langkah lagi menuju kesimpulan terakhir.
Thank you.